Inilah 7 kegilaan yang Subaru lakukan dan Subaru perbuat secara nekat di ReZero, light novel dan juga anime. Subaru banyak sekali mengalami hal gila di novel dan anime ReZero yang mengakibatkan penderitaan yang dirinya alami selama dirinya berada di dunia ReZero. Dan hal ini pada akhirnya membuat Subaru juga banyak melakukan tindakan gila hampir tak masuk akal yang kebanyakan dirinya lakukan demi survival dirinya atau orang-orang yang dirinya cintai. Nah, banyak di antara perbuatan-perbuatan ini Subaru lakukan karena terpaksa, bukan karena dirinya mau, dan karenanya semua pencapaian Subaru ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, kebanyakan gila, dan bahkan beberapa pencapaian Subaru hampir mustahil dilakukan bahkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan hebat di dunia ReZero. Nah, berikut ini adalah 7 hal gila, nekat, dan tidak masuk akal yang Subaru lakukan di anime dan novel ReZero. 1. Menjadi waifu. Sebenarnya hal gila yang Subaru lakukan ini berkaitan dengan salah satu kemampuan Subaru yang paling besar dan bahkan bisa mengalahkan Reinhardt jika dirinya melakukannya. Kemampuan tersebut adalah kemampuan dirinya untuk menyamar menjadi wadam alias waifu belok sebagian orang. Yaps, Natsuki Subaru atau kita kenal dengan nama malamnya Natsumi Schwartz memiliki kemampuan menyamar menjadi perempuan yang bahkan menurut Nagatsuki Tape pengarang ReZero, dalam hal ini Subaru jauh mengungguli Reinhardt. Yaps, hal tersebut adalah kemampuan Subaru untuk melakukan cross-dressing alias pakai pakaian cewek. Dan begitu sempurnanya penyamaran Subaru ini hingga bahkan ada laki-laki yang terpesona dengan kecantikan Subaru ketika dirinya berubah wujud dan melakukan transformasi Henshin menjadi Transformer ini. Transformer ya, bukan Kamen Rider. Hal ini menjadi salah satu bentuk kegilaan Subaru yang dirinya lakukan di web novel dan light novel ReZero. Namun kesemua hal ini dirinya lakukan bukan karena hal-hal sepele, melainkan gara-gara dirinya berusaha bertahan hidup di negeri asing yang saat itu menjadi tempat Subaru terteleportasi, yaitu Kekaisaran Suci Wallachia di Akt 7. Ditambah lagi sebelumnya dirinya juga banyak mati oleh orang misterius yang parno dan menyamar menjadi perempuan berhasil membuatnya bertahan hidup dalam waktu yang lumayan lama. Nah, dalam penyamarannya sebagai Natsumi Schwartz ini, Subaru tidaklah sendirian. Para laki-laki lainnya yang bersamanya juga setuju untuk menyamar menjadi perempuan. Salah satu di antara mereka ternyata adalah kaisar dari Kekaisaran Suci Wallachia, Vincent Wallachia, yang ternyata memiliki bakat luar biasa sebagai penari sehingga penyamaran mereka sangat sempurna. Bersama dengan para perempuan dari suku Shudra, Subaru, Vincent, dan laki-laki lainnya berpura-pura menjadi perempuan, terutama karena Subaru menyadari kalau dirinya banyak terbunuh oleh satu orang yang memburunya seperti orang gila. Maka untuk membuat dirinya tidak terbunuh lagi, Subaru pun menjadi orang gila pula. Untuk menghindari kematiannya, maka Subaru kemudian menyamar menjadi perempuan. Di Akt 7 ini, di mana dirinya terdampar di Kekaisaran Suci Wallachia, Subaru menyamar 2 kali menjadi perempuan. Pertama, dirinya menyamar menjadi pengamen dan pemain instrumen seruling perempuan, dan yang kedua, dirinya menyamar menjadi perempuan bangsawan. Kemampuannya untuk menjadi wadam ini begitu tingginya sehingga pejabat Wallachia bahkan tidak menyadari kalau Subaru adalah seorang laki-laki. Selain itu, mengingat Subaru diingat sebagai pahlawan dari kerajaan Lugunica, keberadaannya di Wallachia kemungkinan bisa menjadi biang kekacauan politik sehingga keberadaannya bisa digunakan sebagai pernyataan perang kepada Kekaisaran Wallachia, sehingga penyamarannya menjadi wadam ini merupakan salah satu bentuk kejeniusan Subaru dan juga kegilaannya. 2. Menaklukkan Paus Putih. Bagaimana cara Subaru untuk menyelamatkan Emilia plus penduduk kediaman Mathers dalam keadaan yang sangat membuatnya putus asa dikarenakan hampir tidak ada jalan untuk menyelamatkan mereka akibat sekte penyihir menyerang wilayah dan kediaman Roswell ini? Jawabannya hanya satu, melakukan sesuatu yang tidak pernah orang lakukan sebelumnya. Dengan kata lain, hal nekat dan gila, yaitu menaklukkan Paus Putih yang telah hidup selama 400 tahun tanpa ada seorang pun yang pernah bisa menghabisinya. Paus Putih yang dikenal dalam sejarah mampu menghabisi banyak pasukan kerajaan Lugunica dan bahkan pernah menghabisi pedang suci sebelumnya. Hal putus asa dan hampir tak waras ini dilakukan oleh Subaru yang pada dasarnya hampir tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk bisa memberikan leverage alias bahan negosiasi kepada Cruz Carsten yang kita ketahui merupakan pemimpin dari keluarga Carsten supaya Subaru bisa menyelamatkan Emilia dan para penduduk wilayah Mathers dari serangan sekte penyihir. Maka untuk itu Subaru kemudian berusaha membuat Crash dan para pasukannya yang memang berencana untuk mengalahkan sang Paus Putih yang telah
meneror kerajaan Lugunika selama ratusan tahun dengan memberikan informasi mengenai paus tersebut dan juga lokasinya, dan pada akhirnya Subaru pun dikenal sebagai pahlawan yang memimpin misi penaklukan Paus Putih yang telah meneror kerajaan Lugunika selama 400 tahun. 3. Mateni Kelinci Jahanam. Sekali lagi Subaru berada dalam keadaan yang genting, di mana Emilia, seluruh penduduk desa wilayah Mathers dan juga penduduk Sanctuary sekali lagi terancam nyawa dan keberadaan mereka. Dan sekali lagi Subaru mesti melakukan hal gila untuk menyelamatkan mereka. Kali ini dirinya mesti mengalahkan kelinci raksasa, satu lagi binatang sihir selain Paus Putih yang tidak pernah bisa dihabisi selama 400 tahun lainnya dan meneror dunia. Mesti dihabisi oleh Subaru yang kita tahu sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Berbeda dengan Paus Putih yang memang susah dihabisi karena ukurannya yang memang besar sekali alias raksasa, kelinci besar atau kelinci raksasa menyusahkan untuk dihabisi dikarenakan dirinya akan terus membelah diri sama seperti amoeba. Hal ini tentu saja membuat siapapun yang berusaha menghabisi kelinci raksasa tidak akan mungkin untuk menghabisi kelinci ini secara total. Namun kali ini berbeda. Subaru akhirnya mendapatkan petunjuk ketika dirinya berada di istana mimpinya Echidna tentang bagaimana cara untuk menghabisi kelinci barbar ini untuk selama-lamanya. Dan hal tersebut adalah dengan menggunakan mana besar untuk mengumpulkan mereka di satu tempat dan kemudian menggunakan sihir pemusnah massal untuk menghancurkan mereka bersamaan dan membuat mereka punah selamanya. Dengan bantuan Emilia yang memiliki mana dengan jumlah besar dan kemudian diakhiri dengan sihir yang telah Beatrice kumpulkan selama 400 tahun, akhirnya kelinci rakus ini berhasil diselesaikan nasibnya untuk selama-lamanya, sehingga Subaru akhirnya dikenal sebagai orang yang berhasil menghabisi 2 dari 3 binatang penyihir terkuat sekaligus. Sesuatu yang tidak pernah terjadi selama 400 tahun. 4. Buat pasukan di negara orang. Subaru dikenal sebagai pahlawan dari kerajaan Lugunika pasca penaklukan Paus Putih dan juga kelinci raksasa. Dirinya juga dikenal sebagai individu yang membunuh Uskup Agung Dosa Kemalasan dari sekte penyihir Betelgeuse Romane Conti. Nah, pasca aftermath Akt 6 di Menara Pleiades, dirinya tiba-tiba terteleportasi ke arah selatan ribuan kilometer dari Menara Pleiades, yaitu di Kekaisaran Suci Wallachia. Dan di negara yang ternyata selalu berada dalam keadaan perang sipil dengan kaisar yang terus-terusan mengalami kudeta ini, maka Subaru akhirnya memutuskan untuk merekrut pasukan. Sesuatu yang hampir tidak pernah sama sekali dipikirkan oleh para dewan tetua kerajaan Lugunika, di mana kesatria kerajaan Lugunika tidak hanya ikut campur dalam kontestasi politik di Kekaisaran Wallachia, namun juga bahkan mendirikan faksi dan merekrut tentara. Dan tidak hanya itu, Subaru bahkan sempat-sempatnya merekrut salah satu jenderal langit Wallachia untuk menjadi bawahannya. Perekrutan ini membuat Subaru tidak hanya dikenal sebagai pemimpin dari batalion Pleiades yang berjumlah ribuan orang, namun juga dikenal dengan julukannya di Kekaisaran Wallachia, yaitu Child of War alias bocil perang, dikarenakan kemampuannya untuk memimpin dan merekrut pasukan ini. Hal ini pada akhirnya membuat Subaru memiliki kekuatan politik yang sangat besar di negara di mana merit dan kekuatan dianggap sebagai simbol. Dan berkat perekrutan para pasukan inilah, Subaru pada akhirnya berhasil melindungi para faksi Emilia yang tidak hanya masuk ke Kekaisaran Wallachia untuk mencari Subaru, namun juga melindungi mereka dari mara bahaya. 5. Mati ratusan kali rentang 2 detik. Peristiwa selanjutnya kembali terjadi di Akt 7. Namun daripada hal gila ini dilakukan Subaru untuk survive, lebih tepat kalau hal gila ini terjadi kepada Subaru. Dan peristiwa ini hampir membuat Subaru benar-benar gila dan tidak waras, dikarenakan Subaru mati ratusan kali hanya dalam rentang waktu 2 detik. Sesuatu yang tidak pernah dirinya alami sebelumnya, dikarenakan ketika Akt 5 di kota gerbang air Pristila saja, return by death tercepat Subaru terjadi selama setengah jam, bukan 2 detik seperti yang terjadi di Kekaisaran Wallachia. Peristiwa ini terjadi ketika Subaru melakukan pertemuan dengan salah satu dari jenderal langit Kekaisaran Wallachia, Olbart dan Kulken. Diam-diam, Olbart dan Kulken ini ternyata di masa tuanya ingin mati sambil dikenal setelah kematiannya sebagai orang yang berhasil menghabisi Kaisar Wallachia. Subaru yang mendatangi Olbart untuk bernegosiasi tidak menyadari sedikitpun kalau Olbart ternyata memiliki bom dan peledak di tempat mereka melakukan negosiasi. Dan ketika Subaru berbicara kepada Olbart, Olbart langsung menekan tuas dan bom langsung menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya termasuk Subaru. Akibat ledakan ini, mata Subaru langsung pecah dan darah keluar dari sekujur tubuhnya. Namun tidak lama, dirinya kembali seperti semula dan 2 detik kemudian ledakan kembali terjadi. Hal ini terus terjadi hingga ratusan kali dan merupakan salah satu trauma paling berat yang pernah Subaru jalani selama dirinya berada di Kekaisaran Wallachia.
Ternyata, kemampuan untuk merestart dalam waktu yang lumayan pendek ini bukanlah kemampuan return by date-nya Satella yang Satella berikan kepada Subaru, namun kemampuan dari Al atau Aldebaran yang aktif ketika Subaru bernegosiasi dengan Allbart, sehingga Subaru mesti mencari cara untuk menghentikan Allbart dalam rentang waktu yang sangat singkat ini. 6. Mengakhiri Regulus. Salah satu hal gila hampir tak masuk akal lainnya yang Subaru lakukan terjadi ketika dirinya berada di kota gerbang air Pristella dalam penyerangan habis-habisan yang dilakukan oleh sekte penyihir di kota tersebut. Sekte penyihir ternyata menginginkan 3 hal di kota ini. Pertama, mereka menginginkan tulang penyihir, salah satu artefak peninggalan penyihir kebanggaan Typhon yang berada di kota ini, dan kemungkinan memiliki kemampuan otoriti atau kuasa dosa kebanggaan milik Typhon. Kedua, mereka menginginkan Bible atau buku kebijaksanaan, kitab kebijaksanaan yang merupakan buku peninggalan Roswal yang kemudian Otto bawa dan berusaha dirinya perbaiki di kota air Pristella yang memang diketahui memiliki cara untuk memperbaiki benda juga artefak sihir. Dan terakhir, entah kenapa mereka menginginkan artificial spirit atau roh buatan yang ada di kota ini. Dalam penyerangan ini, Subaru mesti melawan Regulus Corneas, salah satu uskup agung terkuat dari sekte penyihir. Ini berarti pertarungan antara makhluk terlemah dari Zero melawan salah satu makhluk terkuat dari Zero terjadi di kota air. Berkat kecerdasan dan juga pengetahuan Subaru, Natsuki Subaru akhirnya berhasil mengakhiri nyawa Regulus. Padahal Regulus ini diketahui tidak pernah terluka selama 400 tahun. Dirinya bahkan sempat melawan para kesatria legendaris seperti misalnya Kurgan Sang 8 Tangan yang merupakan kesatria legendaris dari Kekaisaran Suci Volkia dan mengakhiri hidupnya. Dalam peristiwa ini, Subaru berhasil menyadari kelemahan Regulus dengan melakukan deduksi atas nama dan kemampuan, dan kemudian melalui peristiwa ini, Subaru akhirnya berhasil mengalahkan Regulus yang diketahui sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia ReZero. Dan terakhir di nomor 7, kegilaan yang dilakukan oleh Subaru adalah Return by Death. Return by Death adalah kemampuan yang dimiliki oleh Subaru yang membuat Subaru mampu mengulangi hidupnya setelah kematiannya di titik tertentu seperti checkpoint. Dan hal ini membuat Subaru mampu memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Meskipun kelihatannya seperti cheat, kemampuan ini pada dasarnya tidak menghilangkan rasa sakit yang diakibatkan oleh kematian, sehingga Subaru seringkali mengalami PTSD atau trauma yang luar biasa setiap kali dirinya mengalami Return by Death. Namun untungnya, dengan semakin kuat mental Subaru, maka semakin dirinya bisa memanfaatkan kemampuan ini dengan optimal. Namun, dalam banyak kasus, kemampuan ini memberikan rasa sakit dan trauma yang luar biasa kepada Subaru sebagai penggunanya, dan bahkan Subaru pernah hampir gila. Dan ketika kita berbicara mengenai hal gila yang Subaru lakukan, maka tentunya kita mesti berbicara mengenai kekuatan, kemampuan, dan juga nerf, juga kutukan Subaru secara lengkap, yang tidak akan mungkin kalian temukan kecuali dengan menonton video ini.